An Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha." Barang siapa salat subuh fi jama'atin, jamaah dong syaratnya. Bukan salat sendiri. Fi jama'atin. Salat subuh berjamaah. Dan keutamaannya kan sudah ada. Bagi kaum pria, utamaannya adalah di masjid. Tapi kalau sudah memang tidak bisa di masjid karena mungkin masjidnya terlalu lama, imamnya ngantuan, habis azan baru 45 menit. Ada ya kan? Azannya bahkan nggak azan-azan. Bangun langsung megang mic, padahal jelang terbit matahari. Ada kan? Di sebuah tempat dengar suara azan, Allahu Akbar, azan asar jam 5. Sudah mau maghrib, itu ada. Dia dari sawah langsung megang mic, azan asar. Sehingga yang dengar bingung antara maghrib dengan asar. Baik. Nah, mungkin dia akan melakukan sholat, tapi berjamaah hendaknya. Sholat berjamaah. Thumma qa'ada. Kemudian dia duduk. Yadhkurullah ta'ala, menyebut nama Allah ta'ala. Berzikir. Hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Setelah itu, thumma sholla raka'ataini, melakukan sholat 2 rakaat. Kanat lahu, maka bagi orang tersebut ka'ajril hajj, ka'ajri hajjatin wa umratin, seperti mendapatkan pahala haji dan umrah. Qala, Sayyidina Anas berkata, qala Rasulullah menyebutkan tamatin. Supaya tidak ragu bahasanya pahalanya kayak haji dan umrah beneran, sempurna loh ya. Bukan basa-basi, ini beneran. Makanya melakukan sholat subuh berjamaah, kemudian sabar menanti terbit matahari dengan membaca zikir di tempat sholatnya, maka ia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Jadi pahala haji dan umrah Allah Maha Kasih kok. Fil jaza ila fil ijza. Fil jaza maksudnya dalam pahalanya, bukan berarti menggugurkan kewajiban haji. Aku kan sudah sholat subuh berjamaah, jadi tidak wajib haji dong saya. Oh bukan itu, bukan. Fil jaza la fil ijza, di dalam pahalanya, bukan di dalam menggugurkan kewajiban haji bagi yang sudah wajib haji. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Qala Hasan Gharib. Memang ada memperselisihkan ini hadis Hasan Gharib. Imam Tirmidzi mengatakan ini hadis diterima. Bahkan sebagian sahihin mengatakan hadis sahih. Sebagian muhadditsin. Nah, ini sholat apa? Mungkin kita tutup sampai di sini. Itu sholat apa? Sebagian kecil ulama menyebut dengan istilah sholat isyraq. Jadi kapan matahari terbit, saat itulah kita melakukan sholat 2 rakaat. Namanya sholat terbitnya matahari. Isyraq. Sebagian kecil ulama. Tapi kebanyakan ulama itu mengatakan bahwa yang dimaksud sholat itu adalah sholat duha. Sehingga kalau Anda mengambil pendapat itu sholat duha, jadi ada plus minusnya. Tergantung Anda milih yang mana. Kalau Anda ingin menjadikan itu sholat isyraq untuk dapat pahala haji, maka setelah Anda menemukan matahari terbit, isyraq, Anda melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian setelah itu, ya jangan sampai nggak sholat duha, berarti duhanya belum dong Anda. Dalam hal ini, sholat duha jauh lebih agung daripada sholat ini. Karena duha adalah rawatib yang dikukuhkan. Jadi sholat duha tidak bisa dikalahkan dengan sholat ini. Sholat duha itu mendekati fardu. Nah, kalau Anda menjadikan sholat isyraq, berarti Anda belum duhaan. Yang lebih agung pahalanya duha. Jangan melakukan sholat isyraq, duhanya enggak. Namanya mburu uceng, kelangan delek. Yang enggak ngerti bahasa Jawa, belajar bahasa Jawa. Ngejar ikan uceng, yang gede ditinggal, masuk lagi ke sungai. Dapat ikan kecil. Nah, ngejar yang gede, yang ngejar kecil, yang gede ditinggal. Baik. Tapi yang penjumhur ulama mengatakan itu sholat duha. Maka kalau Anda ingin menjadikan itu sholat duha, Anda tunggu sejenak. Dipikirkan matahari sudah meninggi. Kalau seandainya Anda berada di hamparan, yang tanpa pepohonan yang menutup antara Anda dengan matahari, Anda lihat kalau matahari sudah mulai meninggi, meninggalkan landasannya,
Lalu di bawahnya boleh Anda bisa beri matahari lagi, berarti sudah masuk waktu duha. Kalau para ulama menyebutkan qadra romhin, setinggi tombaknya. Ini cuma ukuran tombak gimana. Jadi matahari kan bulatnya bisa dikira-kira. Jadi kalau sudah matahari meninggi, di bawahnya itu dikasih matahari lagi kurang lebihnya, berarti Anda sudah boleh melakukan sholat duha. Kalau dihitung kurang lebih 10, 15, 20 menit. Berarti kalau Anda ingin menjadikan itu sholat duha, maka Anda jangan sholat apapun, tunggu sejenak. Baru Anda sholat duha, maka Anda mendapatkan pahala haji dan umroh. Plus dapat duhanya setelah itu. Makanya jumhur ulama mengatakan, ini pendukung untuk menjadikan sholat duha adalah sebagai sholat yang sangat dikukuhkan, yang pahalanya berlipat-lipat. Maka tidak usah ribut dalam hal ini. Yang perlu ditegur adalah, rajin melakukan sholat isroknya, nggak pernah duhaan. Nah ini, isrok tapi nggak pakai duha. Ini salah resep ya. Nah, seperti itu. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.